Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Loh Krisnayati. Saya jurusan Dharma Acarya, program studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan paper yang saya buat yang berjudul Peranan Generasi Milenial dalam Menghadapi Society 5.0 tanpa menghilangkan rasa cinta dan tanah air. Jadi yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Society 5.0 merupakan suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia yang berbasis teknologi dalam menghadapi Society 5.0. Tentunya ada tantangan yang akan dihadapi oleh milenial, yaitu akumulasi data yang melimpah dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Generasi milenial cenderung selalu ingin mencari tahu mengenai perkembangan zaman. Mereka mencari, belajar, dan bekerja di dalam lingkungan inovasi yang sangat mengandalkan teknologi untuk melakukan perubahan di dalam berbagai aspek kehidupannya. Kemudian, ada unsur generasi konsep atau UGC adalah suatu konten dari pengguna lain dan memiliki dampak yang sangat kuat untuk meningkatkan kepercayaan. Generasi milenial lebih percaya user generation content atau UGC daripada informasi sejarah. Wajib punya media sosial sebagai tempat bersosialisasi kuat untuk meningkatkan generasi milenial bisa dikatakan sangat beruntung karena pada media sosial, namun mereka belum memiliki filter atau cara menyaring yang kuat untuk dapat menyaring informasi yang diterima. Dapat dilihat kecenderungan pengguna internet yang sering tidak peduli dengan nilai-nilai moral dan etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi yang tidak di sosial media. Untuk selanjutnya yaitu ada bab 2 isi, yaitu isinya peran generasi milenial dalam menghadapi era Society 5.0 dengan mengamalkan rasa cinta terhadap tanah air. Yang pertama yaitu peran agent of change. Sikap yang semestinya ada dalam menjalankan peran sebagai agent of change, yaitu sikap tersebut antara lain memiliki visi misi yang jernih, gigih mencapai target, memiliki sikap kritis dan analitis, memiliki pengetahuan kepemimpinan dan bisa menjadi contoh, serta memiliki kepercayaan yang kuat di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mahasiswa dengan segala karakter milenial tetap dituntut memiliki sikap tersebut jika ingin melakukan perubahan kehidupan sosial dan masyarakat, terlebih yang terkait dengan kehidupan politik bernegara. Generasi milenial mempunyai tantangan dalam persaingan pendidikan dan pekerjaan yang lebih kompetitif. Oleh sebab itu, generasi ini diharapkan dapat mempersiapkan skill dan kemampuan baik prestasi akademis maupun non-akademis. Hal yang tidak kalah penting yang perlu diperhatikan oleh generasi milenial adalah makin menurunnya nilai sosial yang makin bergeser akibat masuknya pengaruh budaya-budaya barat, baik dari tayangan TV ataupun dari film-film yang banyak sudah mempengaruhi pada nilai-nilai sosial dan juga nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi seperti kesopanan dan perilaku. Disinilah peran pemuda sebagai sosok yang muda dan kesatria, yang dinamis, yang penuh energi, yang optimis diharapkan untuk dapat menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk sedekat mungkin dengan dunia yang terbuka sangat luas ini.
Yang kedua, peran di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu entitas yang sangat erat dengan budaya dan peradaban manusia. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah terlihat dan dapat dinikmati umat manusia. Namun, di balik kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut juga tidak sedikit menimbulkan dampak negatif bagi banyak manusia, apalagi dalam era globalisasi sekarang yang sangat berkaitan erat dengan munculnya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dengan degradasi moral bangsa. Pendidikan mengambil peran yang sangat penting dalam mengatasi polemik atau masalah yang terjadi di negeri kita. Yang ketiga itu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kalimat di atas adalah salah satu kutipan dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pemerintah berkewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa. Yang keempat ada peran sebagai agent of development atau pembangunan. Pembangunan merupakan upaya yang luas terus-menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi yang dan perannya secara wajar. Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga berhubung dengan serasi dan dinamis, sedangkan keluar dapat menciptakan keseimbangan. Ini dikatakan oleh Agus Suryono tahun 2021 yang saya kutip di internet. Yang kelima, peran sebagai penyalur informasi yang baik dan benar. Tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax. Sebagai generasi muda yang lahir di era teknologi seperti saat ini, kita pasti akrab dengan internet. Namun, internet layaknya pedang yang bisa menjebak kita dalam suatu masalah. Di satu sisi, bisa memberikan dampak yang positif juga. Namun, di sisi lainnya, bisa jadi bencana seperti yang tadi saya katakan, teknologi mampu menjebak kita pada suatu masalah. Jadi, kita harus bisa bijak dalam menggunakan teknologi. Dan yang selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan. Dari penjabaran yang ada di atas, dapat disimpulkan bagaimana peran generasi milenial kaitannya dalam dunia pendidikan di era digital saat ini, di mana antara kedua aspek tersebut yaitu era digital dan dunia pendidikan harus benar-benar dikuasai dan dipahami. Terlepas dari semua, peran generasi milenial akan lebih bagus jika kita semua berusaha untuk lebih baik ke depannya, ikut serta dan usaha bela negara dalam menciptakan dan memajukan negara kesatuan Republik Indonesia agar bisa lebih memiliki fondasi atau pembangunan yang kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang di masa yang akan mendatang. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali jika dalam penyampaian materi saya kurang jelas dan juga lengkap. Dan saya akhiri video ini dengan para Om Santi.